Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa. Ya, seperti biasanya, aku berusaha untuk memberikan sebuah video-video yang mungkin menarik atau mungkin informasi-informasi kasus yang juga menarik. Dan sama seperti hari ini, aku akan memberikan satu video yang dimana video ini tuh sangat viral di Korea Selatan. Aku yakin di Indonesia tuh sangat banyak banget orang yang suka dengan drakor ya, atau mungkin K-pop gitu. Ya, panjang banget kalau misalkan aku membuka openingnya, kita nggak usah berlama-lama lagi. Berikut ini adalah salah satu kasus di mana ada salah satu idol K-pop NCT. Maaf kalau penyebutan Korea aku salah ya. Jadi dia itu terlibat dalam kasus pelecehan yang bisa dibilang seksual cukup berat gitu. Dan gimana kronologi lengkapnya dan juga background dari si idol ini, mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi. Kalian tetap stay di YouTubeku dan jangan lupa kalian juga subscribe, tekan tombol loncengnya di sisi kanan atau kiri. Dan terima kasih. Kita langsung aja ke kasusnya. Kasus ini mungkin akan sangat menjadi perhatian banyak orang, apalagi di Indonesia sendiri. Karena kita tahu ya bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling banyak masyarakatnya mengidolakan Korea-Korea gitu. Entah itu dari grup bandnya ataupun dari drakornya. Bahkan jujur, kadang-kadang aku juga suka sama drakor Korea. Aku juga ngeliat, tapi aku bukan ngefans sama orangnya ya, tapi ngefans sama acting dan juga tokoh yang diperankan dari pemain-pemain yang menurutku cukup keren dan yang sangat seperti kayak nyata gitu meskipun gak nyata. Jadi kalau misalkan boleh nyebutin salah satu drakor yang cukup aku suka adalah Keto, yang dimana diperankan oleh Ji Chang-wook ya, atau mungkin Vincenzo Casano yang diperankan oleh Song Joong-ki, dan masih banyak lagi. Ya spesifik intinya aku suka drakor fight sama motivasi. Kalau kalian punya rekomendasi drakor terbaru ya silahkan kalian komentar. Tapi ngapain aku malah cerita ya nggak penting banget ini anjir ya. Yaudah ya, mungkin kita langsung aja ke kasusnya aja ya. Jadi di Korea saat ini tuh sedang ramai banget tentang dugaan kasus seksual berat yang dilakukan oleh salah satu ex grup band NCT yang bernama Taeil. Maaf kalau misal intonasi penyebutan bahasa aku salah, karena aku nggak ngerti bahasa Korea yang benar itu seperti apa. Moon Tae-il lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 14 Juni 1994. Dia ini adalah salah satu anggota tertua dari grup K-pop yang sangat terkenal sampai saat ini gitu, bernama NCT. Dia ini pernah menempuh pendidikan di jurusan musik praktis di Seoul Live Science High School University Hanyang. Namun tidak lama dari itu, dia akhirnya keluar dari University Hanyang dan melanjutkan jenjang karirnya di dunia musik. Dia ini cukup mempunyai nama yang sangat besar, karena memang kita tahu bahwa yang namanya K-pop atau drakor itu pasti laku banget gitu. Jangankan tiketnya, fotonya aja itu laku. Bahkan sampai ada yang cium-ciumin gitu sampai fotonya rusak. Ya menurutku aneh aja sih. Kalau misalkan diantara kalian ada yang gitu ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian. Jadi tepatnya kemarin tanggal 28 Agustus 2024, SM Entertainment ini tuh kayak sebuah agensi perusahaan hiburan multinasional asal Korea Selatan. Kemarin itu merilis sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dan menyatakan bahwa Taeil itu tidak lagi menjadi bagian dari NCT. Dan kenapa alasannya? Karena dia saat ini sedang diselidiki atas dugaan tindak pidana kasus pelanggaran seksual yang cukup berat. Tapi sebelum kita ke kasusnya, kita sedikit flashback di awal karirnya dulu. Ya, mungkin kalian bisa membayangkan dan berimajinasi tentang dia. Jadi awal karirnya, Taeil itu ingin menjadi penjaga kebun binatang. Namun itu semua cuma sekedar angan-angan dan keinginan aja. Hingga akhirnya dia itu beralih mengubah mimpinya menjadi penyanyi. Taeil itu ingin menjadi penyanyi ketika dia melihat dan mendengarkan musik-musik dari Stevie Wonder. Kalau misalkan kalian nggak tahu Stevie Wonder itu ya, Stevie Wonder itu adalah salah satu musisi disabilitas asal Amerika Serikat. Dia itu
punya nama panggungnya Stevie Wonder, tapi nama aslinya kalau nggak salah ya itu Stefflan Morris. Koreksi kalau misalkan aku salah. Nah, dari situlah dia akhirnya berusaha mempelajari dan memperdalam seni musiknya. Sampai akhirnya dia itu dibina oleh SM Entertainment pada tahun 2013 di Youth Singing Contest. Karena kelihayan dia, kecerdasan dia dalam memainkan piano dan juga gitar. Sebelum dia bersama NCT, Taek-il itu beberapa kali ikut berpartisipasi di beberapa acara-acara atau event yang ada. Dan salah satunya adalah itu SM Town Week pada bulan Desember 2013. Tae-il juga pernah tampil dengan anggota SM Rockies pada tahun 2015 dan menjadi anggota resmi pada Oktober 2015. Sedangkan pada bulan April 2016, Tae-il itu memulai debutnya sebagai anggota NCT pada bulan Juli sebagai anggota subunit kedua dari NCT 127. Nah, sejak saat itu, karirnya itu mulai naik dan Tae-il itu sering berpartisipasi dalam berbagai acara hiburan yang ada. Dan dia juga sering banget berkolaborasi dengan teman satu labelnya atau sesama artis lainnya gitu. Ya itu mungkin sedikit background dari Tae-il tersebut ya. Sekarang kita bahas ke kronologi kasus Tae-il ini. Waktu itu, dia itu mau pulang ke rumah dengan sepeda motornya setelah dia itu menyelesaikan jadwal pagi harinya. Dan kemudian, setelah kejadian tersebut, dia itu mengambil beberapa kegiatan kelompok untuk mengisi kebosanan dia, kekabutan dia, dan juga memulihkan keadaan dirinya. Singkat cerita, pada tanggal 28 Agustus 2024, SM Entertainment itu mengumumkan bahwa Tae-il keluar dari NCT. Jadi pihak agensi itu mendengar bahwa Tae-il itu terlibat dalam sebuah kasus yang cukup berat. Namun ya kasus ini tuh tidak bersangkutan dengan hubungan sesama jenis atau hubungan anak di bawah umur. Jadi berawal ya ada salah satu akun anonim yang menuduh Tae-il itu memasang sebuah kamera mata-mata di ponsel korbannya. Tae-il itu bahkan memeras dan juga mengancam membunuh korbannya jika tidak mengikuti perintahnya. Bahkan, sang idol ini juga memasang sebuah kamera tersembunyi atau hidden kamera di rumah korban, kamar mandi, hingga memata-matai gerak-gerik korban dan juga keluarganya. Dan yang menjadi mirisnya lagi adalah, hal ini sudah dia lakukan selama 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun betapa lamanya itu kan ya kasusnya. Ketika dipanggil pihak polisi, Tae-il itu mengaku bahwa dia itu memang melakukan itu. Tetapi, dia belum mengaku jika dia melakukan pelecehan atau belum mengakui jika dia itu mengenal korban. Jadi sampai video ini diupload, pihak polisi itu masih menyelidiki kasusnya lebih dalam lagi. Karena memang sebenarnya ya kasus ini itu sudah berjalan selama 1 bulan lamanya. Dan sekarang juga masih diselidiki akun-akun yang membeberkan tindakan-tindakan dari Tae-il ini. Jadi kalau misalkan dari opiniku sendiri ya tentang kasus ini adalah, menurutku kalau misalkan sudah memasang hidden kamera di tempat yang aneh-aneh, ya sudah pasti ini adalah sebuah pelecehan. Apalagi dugaannya itu dia itu sudah melakukan hal itu di banyak orang, dibantu dengan pengakuannya di kantor polisi. Ya kemungkinan nggak lama ya semuanya pasti juga terbongkar. Karena ketika aku membaca kasusnya dari beberapa artikel berita gitu, Tae-il ini itu memang mempunyai kayak karakter yang ganda gitu loh. Kayak misalkan dia ini terlihat baik, tapi di balik itu semua dia mempunyai sisi jahat yang sangat menakutkan. Ya nggak tahu ya, ini tuh nanti gimana kedepannya kasusnya. Aku nggak mau jadi yang sok tahu, aku semua itu harus cari referensi gitu beritanya. Tapi kalau misalkan kalian ada update-nya, mungkin kalian bisa bagi ke aku atau menginformasikan ke aku gitu, biar aku bisa meriset lagi kasusnya. Karena saat ini kasusnya yang soal pelecehan seksual berat itu menurutku masih samar-samar. Jadi masih dugaan lah ya. Jadi ya kita tunggu aja gimana kedepannya kasus soal Tae-il ini gitu loh. Ya mungkin itu sedikit aja ya informasi soal Tae-il ya. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong lagi soal drakor K-pop gitu, kita tahu bahwa di Indonesia itu sangat banyak penggemarnya. Aku udah 3 kali ngomong ini ya.
Ya kadang-kadang emang ada yang berlebihan banget gitu, cewek-cewek gitu kan sama K-pop gitu. Nggak masalah, semua orang punya punya hak untuk suka dengan idolnya gitu, tapi jangan terlalu berlebihan lah Re. Jadinya nanti malah ya gitulah gitu. Aku takut mau ngomongnya, tapi intinya kalian tahulah pikiranku kemana gitu aja. Dan aku mau nyampaikan ke kalian sekali lagi, aku respect sama kalian yang sudah stay di YouTubeku. Sekali lagi terima kasih Rayo, aku bener-bener respect. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe YouTubeku. Memang ini masih kecil tapi nggak apa-apa, aku sangat menikmati ini meskipun capek. Kenapa aku alasan ya? Ya gue sih emangnya buat konten emang capek sih, jujur emang capek banget. Dan riset konten emang perlu waktu gitu Rek. Ngetik juga. Ya ngapain sih aku ceramah gini. Ya wes lah, intinya makasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Kita ketemu lagi di El Kasus selanjutnya. Dan jangan lupa kalian subscribe, terus kalian share juga, kalian pencet Instagram Rek, biar akeh sing mengikuti lah, bisa mengerti kan ya. Udahlah, makasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.